Yang terhormat Bapak Wahyu Handoyo, Sarjana Pendidikan selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Luksono. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan di SD Negeri 1 Luksono. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan kita menjadi seorang pendidik, dan sekarang ini kita dapat berkumpul dari ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun. Sholawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Handoyo yang telah memberikan support dan motivasi pada saya selama ini dalam mengikuti pendidikan guru penggerak ini, sehingga saya dapat menyelesaikan modul 1 ini dengan tidak ada halangan apapun. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman saya yang telah membantu saya dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih kepada Pak Wahyu yang telah memberikan izinnya hari ini saya dapat melaksanakan kegiatan presentasi ini dengan lancar. Tanpa bantuan Bapak Ibu, tentu saja kegiatan ini tidak akan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya saya mohon maaf pada Bapak Ibu mengganggu waktunya, Pak Bu. Harusnya Bapak Ibu sekarang sedang mengerjakan tugas atau mengoreksi setelah pelajaran selesai, anak-anak pulang, tapi saya mohon waktunya sebentar untuk bersama-sama duduk di sini. Sekedar saya ingin berbagi apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Tidak banyak yang saya dapatkan Bapak Ibu, hanya sedikit kapasitas saya dalam menangkap apa yang disampaikan oleh fasilitator maupun instruktur. Nanti untuk bulan depan mungkin Bu Irma, Bu Inah, dan Bu Vivi akan segera lulus dan akan mengikuti kegiatan guru penggerak seperti saya. Di sini pada kesempatan ini saya akan memaparkan yaitu tentang aksi nyata modul di 1.4. Nah, ini adalah tugas saya di akhir modul 1. Modul 1.4 ini adalah tentang budaya positif di sekolah. Ini hanya sekedar kita sharing ya Bapak Ibu. Saya tidak lebih banyak pengalaman daripada Bapak Ibu, terutama untuk Pak Wahyu dan Pak Yed yang sudah sangat banyak pengalamannya dalam mengajar. Begitu juga dengan Bapak Ibu yang lain yang sekarang ini selain dari pengalaman kita mengajar sehari-hari, tentu saja Bapak Ibu yang literasi membacanya sudah sangat banyak, sudah dapat mengetahui apa sih itu budaya positif dari baik itu dari internet maupun dari Bapak Ibu melakukan kegiatan, mengikuti kegiatan seminar ataupun diklat, atau sekarang yang sudah selesai dalam mengerjakan platform Merdeka Belajar, Merdeka Mengajar seperti Bu Vivi, pasti sudah banyak sekali pengalamannya, lebih banyak daripada saya. Mari kita sharing bersama di sini untuk pemahaman dan pengalaman budaya positif di sekolah. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya mohon waktunya 1 jam ke depan kurang lebih ya Bapak Ibu, untuk melihat atau mengamati dan sharing tentang materi-materi berikut ini.
Kita akan belajar tentang disiplin positif dan nilai kebijakan universal, tentang teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, ada posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Itulah yang didapat dari modul 1.4. Nah, pada 2 bulan terakhir ini saya mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini sudah sampai selesai modul 1. Dalam submodul itu ada 4 submodul. Modul 1.1 itu tentang konsep filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ya. Di sana menurut Ki Hajar Dewantara, kita itu sebagai pendidik itu seharusnya menuntun anak, bukan menuntut. Itu saya itu sering menuntut anak-anak didik saya itu supaya menjadi sama semua. Padahal di sini pendidikan itu seharusnya menuntun, bukan menuntut murid, karena murid itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Kita harusnya menuntun anak itu supaya mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Karena kita itu selain sebagai individu, kita juga sebagai anggota masyarakat, baik itu masyarakat di lingkungan sekitar kita maupun di lingkungan masyarakat yang lebih umum, baik itu di kabupaten, provinsi maupun di tingkat nasional. Kemudian kita juga harus melihat kodrat anak. Nah itu, setiap anak itu memiliki keunikan sendiri-sendiri. Jadi semua anak itu tidak sama, walaupun dia lahir dari rahim yang sama. Saya dengan adik saya tentu saja tidak sama, karena mereka memiliki minat dan bakat sendiri. Harusnya kita itu mengajar berdasarkan minat, bakat, serta kemampuannya. Nah, tuntutannya di sini adalah kita sebagai pendidik harus dapat menuntun dan mendampingi anak itu tanpa bisa merubah kodratnya. Kemudian yang ketiga, konsep filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara itu adalah kita itu diibaratkan sebagai petani atau tukang kebun. Tuh, ya. Kita sebagai pendidik itu bisa diibaratkan sebagai petaninya, sedangkan sekolahan ini adalah lahannya. Sedangkan anak-anak didik kita itu adalah sebagai bibitnya. Kita harus bisa, walaupun kita itu mendapatkan bibit yang sangat unggul, tapi jika petani itu tidak dapat merawatnya, tidak tahu bagaimana cara merawatnya, pasti bibit itu tidak akan tumbuh dengan baik. Tapi apabila kita itu mendapatkan bibit, walaupun itu bukan bibit unggul yang biasa saja, tapi bagaimana petani itu dapat merawatnya, kemudian anak itu atau tumbuhan itu, biji itu akan tumbuh dengan baik. Itu diibaratkan seperti itu. Walaupun kita mendapatkan anak-anak yang kurang, ya, tapi kalau kita bisa merawat anak itu, bagaimana anak itu agar menjadi anak yang unggul. Itu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian di modul 1.2 itu ada peran guru penggerak. Di sini ada sebagai pemimpin pembelajaran, ya. Kita harus bisa menjalankan sistem among yang diputuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu ada Ingarso Sungtulodo, Imadyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Kemudian kita juga sebagai guru penggerak, seharusnya saya harus menjadi coach bagi guru yang lain, ya. Harus bisa membantu teman sejawatnya. Nanti kita belajar bersama. Saya juga kurang sekali pengalaman Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga,
kolaborasi itu perannya. Jadi kita harus bisa berkolaborasi dengan rekan sejawat, baik itu dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat maupun dengan siswa. Yang ketiga yaitu menjadi kepemimpinan murid. Jadi mampu menuntun murid di sekolahnya agar mereka sadar sebagai murid saat ini. Dan murid kita itu merupakan wajah Indonesia untuk masa depan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah sebagai komunitas praktisi, yaitu menumbuhkan budaya belajar kolaboratif dan komunitas belajar profesional bersama para rekan guru di sekolah maupun di wilayahnya. Komunitas praktisi itu nanti kita membuat sebuah seperti perkumpulan. Jadi di sekolah itu kita membuat komunitas untuk, ya misalnya pertama kali untuk melakukan refleksi. Jadi refleksi misalnya dalam pembelajaran sehari-hari itu kan kita pasti punya kekurangan lah ya, punya masalah. Nah, dari komunitas praktisi itu nanti akan saling melengkapi. Jadi misalnya saya punya masalah, saya ungkapkan pada komunitas itu. Nah, nanti Mbak Vivi memberikan saran, oh harusnya seperti ini. Gitu. Kita harus berkolaborasi seperti itu. Kemudian untuk modul yang ketiga yaitu visi guru penggerak. Jadi sebagai guru, jadi visi itu tidak hanya dimiliki oleh sekolah, tidak hanya dimiliki oleh sekolah. Biasanya yang punya visi kan sekolah, visi sekolah. Kita sebagai guru juga harus memiliki visi. Apa sih yang kita impikan dari murid-murid kita? Harapannya apa sih murid kita ke depannya itu murid yang seperti apa? Nah, dalam pendidikan guru penggerak ini untuk merumuskan visi itu melalui inquiry apresiatif. Nah, dalam inquiry apresiatif ini di sini menggunakan ini pendekatan bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Jadi dari visi itu sebenarnya visi kita melihat apa yang sudah baik di sekolah. Kemudian yang akan ditekankan itu apa? Tuh. Nah, nanti menujunya visi guru penggerak itu menuju siswa yang mencapai profil pelajar Pancasila begitu. Nah, ini yang modul 1.4 itu tentang budaya positif. Nah, nanti pada yang akan kita dalami itu tentang budaya positif. Yang pertama kita akan mempelajari tentang disiplin positif. Nah, sebelum itu kita masuk ke pertanyaan tematik Bapak Ibu. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Ya. Nah, yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sedikit bisa. Sedikit bisa ya. Bisa. Tidak. Bisa. Sedikit bisa. Saya bisa lah. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Ya. Nanti ini akan didapatkan jawabannya setelah Bapak Ibu mengikuti kegiatan ini. Nah, kita akan belajar yang pertama adalah tentang nilai disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kita praktek dulu yuk Bapak Ibu. Ini adalah tentang perubahan paradigma, yaitu tentang kepalan, kegiatan kepalan tangan. Misalnya kita ini prakteknya Bapak Ibu menyobek lembar kertas, menuliskan apapun di situ yang menurut Bapak Ibu itu rahasia, dan temannya itu berusaha untuk mengambil, meminta jenengan itu untuk membuka kepalan tangan itu. Mau praktek nggak ya Bu Vivi? Boleh. Ya. Bapak, jadi nanti Bu Irma yang mengepalkan tangan ya, kemudian Bu Vivi
nanti yang sekuat tenaga meminta Bu Irma untuk membuka kepala tangannya itu. Boleh sambil, ayo dibuka, boleh. Sambil digelitiki juga boleh. Nanti Bu Irma seperti apa? Siap Bu? Siap. Ini tulis dulu. Ya. Tulis apa Bu? Terserah. Rahasia. 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 Ya, ditaruh di tangan. Kemudian tangannya mengepal. Ya. Terus Mbak Siti berusaha mau membuka. Dia Mbak Irma itu membuka. Caranya bagaimana? Ya. Iya, ya terserah Mbak Irma, terserah. Ya, terserah mau bagaimana. Nah, ya. Tadi Kak Irma membuka tidak ya? Membuka. Itu tadi Mbak Irma membuka karena apa? Karena diberi uang. Karena diberi uang ya. Iya. Harusnya membuka atau tidak tadi? Sebenarnya tidak ingin membuka. Karena tidak ingin membuka ya. Uang. Ya. Saya Ya, itu ya. Nanti ada di situ Bu. Ya. Ini ya. Yang terjadi tadi Bu Irma membuka genggaman karena diberi sesuatu ya. 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 Tuh. Nah, ini kemudian apakah Bapak Ibu ini ternyata di perubahan paradigma teori kontrol itu menurut William itu ilusi guru mengontrol siswa ya. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sekarang saya contohkan seperti ini. Setiap hari saya di kelas saya itu menyuruh anak didik saya untuk sholat zuhur. Itu setiap hari Bu. Saya mengontrol siswa. Saya memaksa mereka. Ya. Tapi apa yang terjadi? Apakah anak itu besoknya itu mau sholat sendiri tanpa saya suruh? Tidak. Iya. Dia itu menunggu saya. Jadi ini ya. Ini ya. Jadi semua penguatan positif itu tidak selalu efektif, tidak selalu bermanfaat. Contohnya saya itu. Jadi setiap hari saya menyuruh anak saya sholat, tapi ada yang berangkat, ada juga yang anak itu saja yang tidak mau sholat. Itu. Kemudian di sini bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ternyata hal itu juga tidak berdampak baik untuk anak dalam jangka panjang. Itu jangka pendek saja. Ya. Kemudian ini bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Misalnya saya, ada anak didik saya, kamu kalau nangis saja nanti Bu Guru dimarahi Pak Wahyu loh. Berarti saya membuat anak itu merasa bersalah. Itu juga tidak baik. Saya membuat anak itu berpikir tentang dirinya. Itu. Jadi ini tentang teori kontrol. Kemudian ini, bisakah kita mengontrol seseorang? Bisakah kita mengontrol seseorang? Bisa? Ini ya. Jadi kita harus bisa merubah paradigma dari stimulus respon ini menjadi teori kontrol. Biasanya kita ini ya mencoba mengubah agar orang itu berpandangan sama dengan kita. Pernah ya Bapak Ibu? Sering. Ya. Nah, mari kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu teori kontrol. Ya. Jadi tidak semua orang itu memiliki pandangan yang sama dengan kita. Jadi marilah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu pada stimulus respon. Tidak cukup sampai minta maaf. Tapi perilaku itu memiliki tujuan. Setiap kita melakukan sesuatu pasti memiliki tujuan, ya. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Apakah Bapak Ibu bisa dikontrol oleh orang lain? Di beberapa ya, ada ya, beberapa teman-teman ini ya. Ini, jadi kita harus bisa merubah bahwa hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, ya.
Ini saya bisa mengontrol orang lain. Mungkin bisa ya, ada ya. Nah ini. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Tuh. Kadang pemaksaan itu gagal juga ya Bapak Ibu ya. Nih, itu kita ubah menjadi kolaborasi dan konsensus dengan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian kalau pada stimulus respon itu modelnya berpikir menang kalah. Kalau di teori kontrol itu berpikirnya menang-menang, tidak boleh kalah. Ya, menang-menang. Ya. Nah, di sini inilah teori kontrol menurut William Glasser atau yang disebut dengan choice theory. Nah, menurut William Glasser ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, inilah makna disiplin. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu menjadi seorang yang kita inginkan. Itulah disiplin diri yang sebenarnya. Jadi kita berusaha untuk menggali apa yang kita miliki, kemudian untuk mencapai tujuan yang mulia, tentu saja dengan nilai-nilai kebajikan. Dan menurut William Glasser, semua perilaku memiliki tujuan. Semua orang melakukan sesuatu pasti punya motivasi, ya. Nah ini, di sini ada 3 motivasi yang sering kita lakukan, ya. Di sini ada untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan, atau untuk menghargai diri sendiri. Ini. Nah, keduanya ini masuk ke motivasi ekstrinsik. Karena untuk menghindari hukuman kan berarti dia takut dengan seseorang, ya, dengan guru. Untuk mendapatkan imbalan juga dia membutuhkan orang lain, kan? Tapi ini untuk menghargai diri sendiri, motivasinya itu adalah motivasi intrinsik, motivasi dari diri sendiri, ya. Kemudian, nah, motivasi untuk menghargai diri sendiri ini akan yang dia inginkan itu adalah dia mencapai pada nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, kebajikan universal itu yang akan dituangkan dalam keyakinan kelas. Kemudian ini berpikir menang-menang, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, di sini seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Nih. Kemudian di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau maupun sebagai manajer. Nah, yang diharapkan adalah kita menjadi manajer, nih, dan akan melaksanakan segitiga restitusi. Tuh ya. Nah, sedangkan kebutuhan manusia itu tidak sama. Kita akan melihat 5 kebutuhan dasar manusia nanti. Tuh, nah ini makna disiplin positif. Dalam budaya kita itu disiplin itu biasanya dimaknai dengan kepatuhan. Dengan kepatuhan, cenderung disiplin itu tidak nyaman biasanya. Tuh. Nah, sedangkan kita sebagai pendidik itu tujuannya adalah untuk menciptakan anak-anak yang memiliki rasa disiplin diri. Jadi dia hasilnya itu dia itu disiplin dari dalam diri sendiri, tidak perlu sesuatu, tidak perlu sogokan, tidak perlu diancam, tidak perlu dihukum, tapi dia mau melaksanakan kegiatan-kegiatan yang menurut hati nurani. Itu harapannya seperti itu. Kita diharapkan itu. Nah, inilah nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan universal itu sifat-sifat manusia, sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap manusia. Itu namanya nilai-nilai kebajikan. Kalau sekarang ini di kurikulum Merdeka itu yang harus dimiliki oleh siswa adalah memiliki nilai sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ini ada 6 ya, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis,
berkebinekaan global, dan kreatif. Harapannya anak-anak kita akan memiliki nilai seperti ini. Dia akan menjadi anak-anak yang seperti ini, yang beriman dan bertakwa, yang mandiri, yang bernalar kritis, yang berkebinekaan global, dan anak-anak yang kreatif. Itu. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang 3 teori motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkatan terendah dari motivasi Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Ini namanya motivasi eksternal. Contohnya saya berangkat pagi itu karena saya mengejar presensi. Ya, saya takut dipanggil oleh Pak BKD, Pak. Nah, itu adalah motivasi terendah. Jadi kita itu melakukan sesuatu karena kita menghindari ketidaknyamanan, kita menghindari hukuman. Salah gitu ya Bapak Ibu, saya. Ya. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya, saya mau latih volley mumpung ada Pak Wahyu, biar saya dipuji, wah teman gitu. Misalnya saya seperti itu. Itu yang kedua. Jadi yang pertama itu menghindari hukuman. Kalau yang kedua itu ingin mendapatkan imbalan. Dan itu kalau anak-anak ya bisa berupa nanti kalau nilainya 100 tak kasih permen, itu imbalan. Itu juga masuk ke motivasi eksternal. Sedangkan yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri sebagai insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya? Itu dari diri sendiri. Termasuk motivasi internal. Tujuan disiplin positif ini tujuannya adalah kita menghargai diri sendiri untuk sesuai dengan harapan kita. Nah, untuk yang kedua ini, ini yang paling rendah, ini di atasnya, ini yang paling baik. Yang kita harapkan anak-anak kita nanti akan menjadi orang seperti ini, yang memiliki motivasi internal, motivasi eksternal lagi. Nah, saya nggak mau mengerjakan, mau ngasih, paling nggak dikasih hadiah, gitu. Kemudian ini selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi dia juga mampu memerintah dirinya sendiri. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Tuh, jadi kita harus bisa memerintah diri sendiri. Ini ya. Kemudian ini tadi teori motivasinya. Nah, biasanya dalam sekolah itu ada hukuman, biasanya ada peraturan. Nah, peraturan itu biasanya lebih banyak ke hukuman ya Pak. Nah, di sini kita akan mempelajari ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Dan anak itu tidak akan tahu apa yang akan diucapkan gurunya sebelumnya, atau tidak akan tahu apa yang akan dilakukan gurunya jika dia melakukan suatu kesalahan. Biasanya hukuman itu hanya satu arah. Anak itu tidak tahu apa yang akan dilakukan gurunya jika dia melakukan hal itu. Hukuman itu bisa berupa fisik maupun bisa berupa psikis, ya, bisa berupa misalnya omongan ucapan kita. Itu kalau hukuman. Jadi sifatnya tiba-tiba. Anak itu mengucapkan kaca misalnya, itu kan tiba-tiba seketika itu kita melontarkan kata-kata atau kita memberikan hukuman, itu namanya hukuman. Kemudian kalau konsekuensi, disiplin yang berupa konsekuensi itu biasanya sudah terencana dan anak-anak sudah tahu jika saya melakukan kesalahan ini, saya harus melakukan konsekuensinya, saya harus melakukan ini misalnya. Ini ya. Misalnya di sini setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan,
atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka dia akan kehilangan waktunya bermain karena dia harus menyelesaikan tugas. Misalnya seperti kalau konsekuensi. Jadi biasanya diucapkan oleh Bapak Ibu guru di sebelum pembelajaran. Nanti kalau yang ini tidak mengerjakan tugas 3 kali, berarti harus kehilangan waktunya istirahat atau waktunya bermain. Itu kan anak-anak sudah tahu. Nah, jadi pada saat dia itu 3 kali berturut-turut tidak mengerjakan tugas, ya berarti dia tahu konsekuensinya. Kemudian yang terakhir adalah restitusi. Itu adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid mencari solusi untuk masalahnya. Nih. Mari kita coba ya Bapak Ibu. Kita akan melihat ini hukuman atau konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu masuk apa? Hukuman atau konsekuensi, Pak? Konsekuensi. Mengganti. Ya. Kalau kertasnya sudah dicoret-coret terus dia mengganti, itu sebuah konsekuensi, ya. Kemudian yang kedua, membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Harusnya apa yang dilakukan anak itu? Mengganti pensil, ya. Kemudian yang ketiga, duduk di bangku di pinggir lapangan pada jam istirahat, tidak diizinkan bermain oleh guru piket karena mencederai teman saat bermain di lapangan. Itu apa? Hukuman. Ya, karena itu kan dia kegiatannya di lapangan, ya. Jadi dia tidak boleh ikut bermain di lapangan, ya. Yang ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, ya. Hukuman, ya Pak Bu. Ini kasihan sekali sudah disuruh nulis tapi besok terlambat lagi. Ya, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Ya, kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi, dia telah melakukan kesalahan mencoret meja, maka dia harus konsekuensinya adalah membersihkannya. Tuh, ya. Ini ya Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Tuh, hukuman itu biasanya menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian bisa membuat anak sakit baik fisik maupun psikisnya, ya. Anak akan membenci kedisiplinan. Kemudian dia akan merasa itu paksaan, ya, mendorong anaknya ke diri sendiri, konsep dirinya buruk. Nah itu, dia itu akan merasa marah, bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai jika kita memberikan hukuman kepada anak-anak. Dengan konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi tapi masih logis. Contohnya tadi, kalau mematahkan pensil ya harusnya mengganti, masih logis, ya. Nah, anak itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan sementara. Kemudian ini tadi restitusi, ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Dan kita juga harus berkolaborasi. Restitusi itu juga proses kolaborasi untuk mengajarkan murid mencari solusinya untuk masalah mereka. Jadi kita bukan mencari kesalahan murid itu, tapi kita mencari solusi bersama dengan anak itu. Kita mencarikan solusi bagaimana, apa yang akan dia lakukan. Ini restitusi, ya. Dikatakan sebagai identitas gagal dan identitas sukses karena di sini hasilnya adalah negatif. Jika kita memberikan hukuman kepada anak-anak, mereka akan merasa seperti ini, ya. Peraturannya adalah apa? Kamu harus, ya, itu hukuman. Jadi anak itu akan merasa tidak nyaman dalam waktu yang
panjang, anak itu akan membenci peraturan. Kemudian jika kita melaksanakan konsekuensi, maka anak itu akan menghormati peraturan itu, ya. Sedangkan jika kita melakukan kegiatan restitusi karena di sana itu pilihan, ya, murid akan merasa dihormati dan dia juga akan menghormati orang lain. Itu. Nah, ini adalah ciri-ciri restitusi. Ini sebenarnya yang diharapkan dapat kita lakukan, Bapak Ibu. Restitusi ciri-cirinya yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua untuk memperbaiki hubungan. Biasanya dua anak ini jika sudah mengalami kesalahan, ya, mereka berdua ini nanti yang satu masih tetap marah, yang satu sudah baikan ini, ya. Ini tawaran bukan paksaan. Kalau di hukuman itu anak-anak dipaksa, tapi kalau di restitusi ini penawaran. Kemudian restitusi menuntut kita untuk melihat ke dalam diri, dari diri sendiri. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi cara yang paling baik untuk mencari solusi dari masalah siswa. Terus ini berfokus pada karakter bukan tindakan, supaya kita itu sekarang lebih mengutamakan karakter siswa. Fokusnya pada solusi, mencari solusi dari anak itu sendiri. Nah, tadi dari kebajikan, nilai-nilai kebajikan itu akan dituangkan dalam keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Itu kenapa, Bapak Ibu? Biar tidak kena corona. Nah, biar tidak kena corona. Terus ini sekarang, mengapa kita memiliki peraturan memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Biar aman saat mengendarai. Tapi kadang kita melihat kita memakai helm itu kalau ke itu ada satu hal yang bukan karena keamanan, karena apa? Takut sama aturan itu, ya, takut sama Pak Polisi. Nah, itu jadi tidak semua orang itu punya keyakinan bahwa saya pakai helm itu biar aman, tapi saya takut sama Pak Polisi nanti ditilang. Itu. Jadi fungsinya keyakinan kelas itu untuk mendukung motivasi intrinsik dari siswa itu, supaya dia kembali ke nilai-nilai dan keyakinan itu, daripada dia harus mematuhi peraturan. Kemudian nih, dari peraturan kita akan ke keyakinan kelas. Ini misalnya selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini keyakinan kelas itu bisa berupa kalimat yang positif. Kalimat yang positif. Jadi tidak menggunakan kata dilarang, tidak menggunakan kata tidak boleh. Kita menggunakan kata-kata positif ini, seperti tanggung jawab. Jadi selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu termasuk ke dalam keyakinan kelas, yaitu tanggung jawab, ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelumnya. Itu sebelum belajar dimulai, itu masuk ke menghormati orang lain. Tidak melakukan kekerasan, itu masuk ke keselamatan, menghormati orang lain. Kemudian ini dilarang menggunakan narkoba. Itu keyakinan kelasnya adalah supaya kita menjaga kesehatan, ya. Menggunakan masker itu juga masuk ke keyakinan kelas, yaitu kesehatan. Jangan berlari. Nah, ini peraturan menggunakan jangan berlari di kelas atau koridor, itu, ya. Itu juga harus diganti menggunakan kata-kata yang positif. Ini dilarang menggunakan narkoba, juga harus diubah menggunakan kata-kata yang positif. Itu jadi keyakinan kelas itu yang sama. Nah, misalnya menggunakan narkoba membahayakan jiwa dan raga. Kalau ini jangan berlari di kelas atau koridor, ya. Kelas dan di koridor jangan berlari, ya.
Tuh, seperti itu. Nah, itu adalah kesepakatan kelas yang bisa kita buat bersama dari guru dan dari siswa. Itu malah pertama kali siswa yang membuatnya. Nih, kemarin saya sudah mencoba membuat keyakinan kelas di kelas 4. Ini tugas di modul 1.4 juga nih. Jadi anak-anak diminta untuk memberikan pernyataannya tentang hal-hal yang ingin mereka lakukan bersama di kelas itu. Nah, setelah mereka menggunakan seperti ini, membuat keyakinan seperti ini, kemudian dibuatlah menjadi lebih menarik atau lebih sederhana. Jadi keyakinan kelas itu tidak usah banyak-banyak, Bu. Tidak usah banyak-banyak supaya anak-anak itu mengingatnya, ya. Ada datang lebih awal, di sini berarti tidak boleh terlambat itu tadinya kata-katanya, ya. Lalu menghormati guru, menolong teman yang membutuhkan, menjaga kebersihan lingkungan dan sebagainya. Tuh. Kemudian kebutuhan dasar manusia tadi dikatakan di depan, menurut William itu kebutuhan manusia itu tidak sama, ya. Kebutuhan dasar manusia itu ada bertahan hidup, ada love-nya ya Bu Vivi, ada cinta kasih dan rasa memiliki dan dimiliki, ada penguasaan, ada kesenangan, dan ada kebebasan. Itu sebenarnya yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Ya, bertahan hidup, kebutuhan ini bersifat fisiologis seperti makan, tempat tinggal, pakaian, itu merupakan kebutuhan bertahan hidup. Perasaan aman, ya, dan kasih sayang ini merasa diterima oleh orang lain, ya. Kemudian penguasaan itu dia memiliki kemampuan berprestasi, harapannya seperti itu. Kemudian kebebasan, nah dia itu siswa itu bisa memilih, ya, itu memiliki gaya belajar seperti apa, itu kan bebas, dia bebas memilih. Harusnya kita bisa memfasilitasi itu, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kita belajar dalam satu kelas itu tidak harus sama, semua anak diajari sama. Kita kan, saya juga belum belajar Bu. Kemudian kesenangan, nah semua orang membutuhkan kesenangan, ya. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada 5, ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Nah, di sini ada contoh. Pak Zulfikar adalah kepala sekolah yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Sejak kedatangannya di sekolah itu, Pak Zulfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Zulfikar. Namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif pada kebijakan-kebijakannya. Dengan frontal mengemukakan di rapat guru mingguan, salah satunya adalah Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik sering mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Zulfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran dengan perilaku Pak Malik ini, karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi Pak Malik, jika responnya seperti pada di kolom ini, ya. Bila Anda berada di posisi Pak Zulfikar dan mendengarkan informasi dari Pak Hanafi tentang alasan Pak Malik melakukan itu, apa yang akan Anda lakukan pada Pak Zulfikar agar terpenuhi? Nah, ini kita akan belajar itu kebutuhan apa sih? Nah, ini ya. Misalnya kalau ditanya Pak Malik kok tidak mengikuti
kebijakan-kebijakan Pak Kepala Sekolah? Misalnya jawabannya seperti yang pertama, iseng aja sih, aku sebenarnya aku senang ya Kepala Sekolah baru itu kebingungan kalau aku tanya di rapat. Nah itu kalau jawabannya seperti itu, dia kebutuhannya itu kesenangan. Kemudian ya ini, ya biar dia kenal sama aku, dan aku ingin nanti bisa dekat sama dia dan bekerja bareng sama dia. Kayaknya orangnya baik sih. Nah, yang diinginkan dari orang itu adalah dia mendapatkan cinta dan kasih sayang. Kemudian ini, dia sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi, makanya saya tanya-tanya saja daripada saya kelihatan tidak paham. Masa aku yang udah guru senior di sini tapi kelihatan nggak paham, malu dong. Itu penguasaan. Dia inginnya lebih berprestasi, berkuasa. Nah yang terakhir, kebebasan. Gaya ngomongnya Pak Zulfikar itu monoton sekali, bosan jadinya mendengar. Saya pikir tidak akan selesai ngomongnya begitu. Gak ada cara lain ya untuk menyampaikan materi dia. Ini kebebasan. Ini dia seperti siswa kita juga punya gaya belajar sendiri. Misalnya anak itu suka menonton video, jadi nanti kita disediakan video. Kalau anak-anak yang sukanya aktif ya kita cari diskusi atau kita ke praktek percobaan itu. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, kita sebagai guru itu memiliki posisi kontrol. Kontrol itu ada 5. Yang pertama ada penghukum, yang kedua ada pembuat rasa bersalah, ya. Yang ketiga itu posisi kontrol sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima itu sebagai manajer. Nah, ini seorang penghukum itu bisa melakukan hukumannya itu berupa fisik maupun berupa psikis. Ini ya, tadi sudah disebutkan di awal. Contohnya ini pada penerapan posisi sebagai penghukum itu gurunya akan berkata seperti ini, patuhi aturan saya, awas ya. Ya, ini. Dia itu akan selalu seperti itu agar pembelajaran itu berhasil. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Kemudian yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah. Ini. Dia akan berkata lembut, tapi dia akan menyalahkan anak itu, seolah-olah anak itu yang bersalah. Ya. Berapa kali Bapak harus memberitahu? Gimana coba kalau orang tuamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, misalnya seperti itu kan, anak itu akan merasa bersalah. Kemudian yang ketiga sebagai teman. Sebagai teman, dia itu menggunakan hubungan baik dan berkatanya dengan anak tersebut. Kalau sebagai pemantau, itu dia lebih melihat pada peraturan yang ada. Peraturannya seperti apa? Kamu harusnya bagaimana? Ini. Kemudian ini menggunakan konsekuensi kalau pemantau. Kamu tahu aturannya harusnya seperti ini. Terus apa yang harus kamu lakukan? Kalau ini yang terakhir adalah posisi manajer. Inilah yang harus kita lakukan untuk anak-anak kita. Nih, manajer itu melakukan kegiatan untuk mencari solusi bersama muridnya. Tuh. Untuk mencari solusi bersama dari permasalahan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Nah, kita nonton video dulu ya Pak Bu. Nanti di sini akan saya putarkan video tentang posisi kontrol.
intonasi seorang guru yang menggunakan posisi penghukum adalah seperti ini. Itu juga suatu hukuman psikis ya Bapak Ibu. Anak-anak akan merasa sakit hati. Itu memberikan hukuman kepada anak yang terlambat. Dan peraturan itu sepihak. Jadi anak-anak tidak berani melawan, harus melaksanakan itu paksaan. Itulah kata-kata dari guru dengan posisi kontrol seorang penghukum. Posisi hukum biasa. Ini yang kedua, ini sebagai membuat rasa bersalah. Buku-buku kali terdapat tensi. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Itu membuat anak itu merasa bersalah. Kamu senang ya membuat ibu susah? Anak-anak akan merasa bahwa dia itu buruk, dia itu bersalah. Duh, gimana ini? Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu sebut kepala? Dia menyalahkan seolah-olah anak itu yang salah, jadi dia akan ditegur oleh kepala sekolah. Si Naren ini akan merasa bersalah karena gurunya itu akan dipanggil oleh kepala sekolah. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan buat lagi kalau begini terus. Bisa jantungan kalau gitu. Anaknya menyebabkan jantungan. Iya. Kemudian ini posisi sebagai teman. Mungkin ini di sini posisi sebagai teman. Jadi, oh yang kedua ya teman. Buat jantungan. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Lama lagi ya, sayang. Oh, tidak seperti itu ya. Kamu mau menyalahkan diri kamu. Jadi dalam posisi ini sebagai teman itu mereka akrab, gitu, terlihat akrab. Iya Bu, saya memang tahu tadi, jadi biar aku salah hitam tetap jangan sengaja Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih pintar lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Jadi itu anaknya terlihat tidak takut kepada gurunya ya, terlihat lebih akrab gurunya. Itu posisi teman. Kemudian yang ketiga ini keempat adalah posisi sebagai pemantau. Ini sebagai pemantau. Ya ini menggunakan konsekuensi untuk menyelesaikan masalah dari anak tersebut. Ini posisi pemantau menggunakan peraturan. Iya betul. Sekarang sudah jam 7. Kalian sudah tahu konsekuensinya. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat. Peraturan itu kalau dia melanggar apa yang harus dia lakukan itu dia sudah tahu. Terlambat 20 menit berarti tinggal di dalam kelas pada saat istirahat selama 20 menit. Yang terakhir adalah posisi sebagai manajer ini. Oke, manajer ya. Diharapkan kita semua bisa melaksanakan seperti itu. Pak Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7. Sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Kak? Maaf Bu, saya harus minta saya sekolah. Sekolah yang mana yang perlu kamu dekatkan? Yang
tidak seperti ditunjuk-tunjuk bahwa dia salah, tapi dia dari kesalahan itu apa yang akan dia lakukan untuk memperbaiki. Itu adalah posisi sebagai manajer, dan harapannya adalah kita menjadi seorang guru dengan posisi sebagai manajer ini. Dia mencari solusi bersama siswa tersebut. Ada ibu saya. Baik, jadi yang menggunakan namanya adalah Kak Emma dan kemudian kira-kira akan mulai start kapan ya Kak Emma? Jadi tidak memaksa anak tersebut, tapi memberikan pilihan supaya anak itu bisa mencari solusi untuk dirinya sendiri. Akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan namanya adalah yang program Kak Emma agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada. Baik, Kak Emma. Terima kasih untuk bersama kami. Sekarang kontrol kembali ke kelas 12. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itu ya Bapak Ibu. Seperti itu kira-kira posisi kontrol yang harus kita lakukan. Yang kita harus lakukan adalah sebagai posisi manajer. Ini tadi ya, kelima posisi kontrol, ada penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, kita diharapkan bisa menjadi seorang guru sebagai manajer. Jadi siswanya itu bisa diajak mencari solusi dari masalah yang dimilikinya. Ya, ini pernyataan-pernyataan yang diucapkan oleh guru si pembuat rasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Itu guru yang dengan posisi kontrol membuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak benar. Ya, nih penghukum, ayolah lakukanlah demi ibu. Itu posisi teman. Kemudian pemantau, itu kamu ingin mendapatkan stiker bintang atau tidak ya. Kemudian sebagai manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Harapannya kita sebagai guru itu kita bisa menanyakan apakah anak itu bisa menyelesaikan masalah sendiri atau dibantu mencari solusinya. Kemudian ini ya, jika kita menggunakan peraturan, kita sebagai pemantau atau kita memberikan konsekuensi, maka yang diberi hukuman itu merasa tidak nyaman. Tapi jika kita menggunakan nilai-nilai kebijakan, sebagai kita menjadi manajer untuk memperbaiki anak tersebut, untuk memperbaiki perilakunya atau memecahkan masalahnya, maka anak itu akan mendapat apa yang diinginkannya. Nah, untuk menjadi seorang manajer dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, maka kita menggunakan segitiga restitusi ini. Nah, ini adalah cara untuk pendekatan untuk mencari sebuah solusi tanpa kita menghukum, tanpa memberikan konsekuensi, tapi kita menggunakan segitiga restitusi ini, yaitu kita mencari solusi bersama anak tersebut. Nah, di sini ada 3 tahap dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu stabilkan identitas, menstabilkan identitas. Ya, jadi tujuan menstabilkan identitas itu membuat anak yang merasa gagal itu berbuat salah itu menjadi tetap positif terhadap dirinya. Jadi kata-kata yang diucapkan itu berbuat salah itu manusiawi, bukan hanya kamu yang pernah melakukan kesalahan, teman-teman kamu juga, saya juga gitu. Ya. Inilah kata-kata yang diucapkan dalam menstabilkan identitas. Maksudnya ini yang pertama agar anak itu tidak merasa negatif pada dirinya, tidak memandang buruk pada dirinya. Jadi tidak harus, kamu salah, itu tidak boleh. Harusnya seperti ini, kamu itu tidak apa-apa. Banyak sekali yang telah melakukan kesalahan dengan hanya kamu, seperti ini. Kemudian yang tindakan yang kedua adalah memvalidasi tindakan salah. Itu membantu siswa mengenali kebutuhannya agar kebutuhannya itu terpenuhi.
kebutuhan dasar manusia itu ada 5 tadi ya. Ada apa? Kebutuhan kasih sayang, terus ya kebebasan, kesenangan, ya, penguasaan, tuh agar anak-anak mendapatkan ini, mengenali kebutuhan apa sih yang diinginkan. Nah, pertanyaan yang bisa digunakan itu, nih, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Tuh, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Nah, ini harus kita tanyakan. Tidak, yuk, ujuk-ujuk anak-anak itu langsung disalahkan, itu tidak boleh. Kita harus tahu alasan anak itu berbuat salah itu apa. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai berdasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ditanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang tidak kamu laksanakan, atau yang nilai kebajikan apa yang sudah disepakati yang tidak kamu lakukan. Tuh, kelasnya seperti apa, kamu ingin jadi anak yang seperti apa, itu yang harus kita lakukan pada kegiatan ketiga dalam dalam melaksanakan kegiatan segitiga restitusi, dan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu itu. Tuh. Nah, di sini saya juga telah melakukan praktik segitiga restitusi terhadap salah seorang murid saya yang tidak mengerjakan PR. Menstabilkan identitas ini. Ya, seperti bimbingan konseling. Ini menanyakan alasan, ya, memvalidasi kesalahan anak itu. Alasannya apa? Dia tidak mengerjakan PR, itu alasannya apa? Keyakinan kelas yang tidak dilaksanakan oleh anak tersebut, ya. Dia menanyakan apa yang akan dilakukan untuk memperbaiki kesalahannya tersebut. Jadi dia memberikan solusi, mencari solusi untuk dirinya sendiri. Dia akan melakukan apa sesuai dengan keinginan, bukan karena diminta oleh seseorang, bukan diminta oleh guru. Ya, jadi ini contoh segitiga restitusi yang telah saya laksanakan pada anak-anak. Jadi yang pertama kita menstabilkan identitas. Kita tanyakan dulu, ini ya, kita tidak boleh langsung menyalahkan anak, supaya anak itu tetap positif terhadap dirinya. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ini. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi kita harusnya membuat keyakinan kelas terlebih dahulu, ya Pak Bu. Nih. Jadi untuk melaksanakan ini, mari kita membuat keyakinan kelas terlebih dahulu di setiap kelas. Dan tentu saja keyakinan kelas antara kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai kelas 6 itu tidak sama, berbeda-beda.
sesuai dengan usia, sesuai dengan keadaan anak-anak yang ada di kelas tersebut. Tuh, ya. Nih. Jadi apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Itu bisa kita tanyakan kepada anak-anak, ya. Supaya anak-anak itu bisa memiliki motivasi intrinsik untuk menciptakan disiplin positif, ya. Ini ya, jadi ini hampir selesai Pak Bu. Alhamdulillah. Nah ini hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi banyak sekali hal yang saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak, ya. Saya mendoakan untuk rekan saya bertiga semoga besok lulus sehingga dapat mempelajari banyak hal di sini, ya, begitu, ya. Nah, kemudian sebenarnya awalnya, ya, saya merasa takut, ya, tapi ya banyak sekali pengalamannya Bu. Ini semoga kita dapat menjadi atau melaksanakan sistem AMOM seperti yang disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara, dan kita juga harapannya dapat menciptakan budaya positif di sekolah dengan menjadi posisi sebagai seorang manajer kepada anak-anak kita dan menggunakan segitiga restitusi ini dalam menangani kasus atau masalah sehingga anak itu tidak merasa dipaksa, anak itu tidak merasa dihukum atau tidak melakukan konsekuensi. Kita harus bisa melihat anak itu sih minatnya apa, itu sesuai dengan bakat anak, gitu ya. Harapannya itu, mari kita bersama-sama belajar. Saya juga masih belajar. Yang pertama, mari kita membuat keyakinan kelas yang akan disepakati bersama oleh anak-anak. Ini yang terakhir, kita memilih profesi sebagai pendidik berarti memilih untuk mengurusi kehidupan tunas bangsa, memilih untuk bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas manusia, memilih untuk bertanggung jawab bagi kehidupan orang banyak. Seiring dengan perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan guru, tentunya perlu memiliki pedoman, sebuah petunjuk arah yang konsisten dan kuat untuk menjalankan peran pentingnya. Pedoman yang dibutuhkan saat ini adalah profil pelajar Pancasila. Pedoman profil pelajar Pancasila diharapkan menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter anak di ruang belajar yang lebih kecil. Harapannya kita semua itu dapat menumbuhkan, mewujudkan anak itu membentuk karakter, ya, membentuk karakter anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Anak itu beriman dan bertakwa pada Tuhan, memiliki akhlak mulia, menjadi anak yang mandiri, anak yang kreatif, anak yang inovatif, dan anak yang berkebinekaan global serta dapat bergotong royong, yang dapat berkolaborasi dengan temannya. Harapannya itu. Nah, Bapak Ibu sudah sampai, terima kasih dan salam bahagia. Terima kasih sekali untuk kegiatan hari ini. Saya sudah ditemani dalam presentasi ini. Semoga Bapak Ibu yang ada di sini dengan keikhlasannya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin ada sedikit yang dapat dipelajari dari apa yang saya sampaikan, dan banyak sekali kekurangan saya dalam kegiatan presentasi ini. Saya mohon maaf yang tulus-tulusnya. Sekali lagi terima kasih atas rawuhnya. Saya mohon maaf ya Pak Bu, banyak sekali itu kata yang salah. Mungkin nanti kita bisa lanjutkan di belajar dalam di modul 2. Ya, kita akan melaksanakannya seperti melakukan refleksi bersama lah. Kita latihan seperti apa yang dicanangkan oleh Pak Kepala Dinas, itu kita seharusnya seminggu sekali melaksanakan refleksi. Jadi saya merasa jika ada masalah, nanti biar teman-teman membantu mengatasi masalah saya tersebut. Kita harus berkolaborasi. Itu Pak Bu. Terima kasih sekali.
atas rawuhnya hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.